Bu Rami hadir, Bu Eva. Hadir ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Eva, Ibu Rahmi, Alhamdulillah. Iya Pak Ustadz. Hadir, eh, alhamdulillah. Walaupun di yang lainnya di pada sibuk. ruangan yang lain, di tempat yang lain, tidak bersama dengan kawan-kawan di sekolah, tapi bergabung. Insya Allah tetap bersama. Alhamdulillah tetap semangat Bu Rahmi. Saya juga Insya Allah tetap semangat. nyempil nih Bu Rahmi di ruangan rawat ibu. Iya. Jadi saya dengan Dekrucil siapkan mereka. Insya Allah akan kembali ke sekolah sebentar lagi. Luar biasa. Ya Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Sepertinya yang lainnya mereka tidak aktif. Oh ya, tidak apa-apa nanti. Yang penting kita sudah masuk ke sini saja, sudah waktunya, sudah memakan waktu ini. Kita mulai langsung ya Pak Rahmat ya. Ya. Iya, baik Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu menjelang sore hari. Dalam kali ini pertemuan kita yaitu bersama Pak nanti narasumber kita pada kegiatan yaitu kita akan belajar bersama membuat animasi untuk pembelajaran jarak jauh. Sebagaimana yang kita ketahui saat ini bahwa kita sedang menghadapi masa pandemi COVID-19, di mana kita semua sudah tahu ya, berbagai cara kita melakukan yang terbaik untuk peserta didik kita sehingga pembelajaran yang kita sajikan efektif dan menyenangkan bagi peserta didik kita. Dan salah satu usaha kita adalah dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang telah disediakan. Dan alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk belajar bersama Bapak Rahmat Hidayatullah. Beliau adalah guru TIK dari SD Negeri 67 Percontohan Banda Aceh yang sebentar lagi akan memimpin kita bersama untuk mengetahui bagaimana cara membuat animasi sehingga animasi ini mampu kita desain dengan baik untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi kita nanti minta kesempatan untuk Pak Rahmat untuk memulai kegiatan kita. Namun Bapak Ibu, sebelum kita langsung kepada Pak Rahmat, baiknya kita membacakan Al-Fatihah bersama agar kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar. Membaca doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Semoga apapun yang kita pelajari hari ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, tanpa membuang-buang waktu lagi, langsung saja kita panggil Pak Rahmat Hidayatullah. Salam hormat saya untuk teman-teman semua yang hadir di sini. Salam hormat, salam semangat. Kita akan belajar bersama dan sukses bersama. Langsung saja kita panggil. Silakan Pak Rahmat Hidayatullah. Baik, terima kasih Ibu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, terima kasih atas waktu dan kesempatannya mau belajar berbagi bersama kami. Mudah-mudahan Allah catat kebaikan-kebaikan kita sebagai amal ibadah kita untuk saling terus memperbaiki diri, mengupgrade pengetahuan kita, karena wawasan dan pengetahuan juga perlu diupgrade, bukan hanya keimanan ya. Bahkan masa corona ini juga berat badan tubuh terupgrade secara sendirinya gitu ya. Nah, maka wawasan pengetahuan kita juga di masa seperti ini perlunya diupgrade gitu. Bapak Ibu, perkenalkan, saya Rahmat Hidayatullah. Sehari-hari saya hanya... Suaranya kecil sekali, Pak. Iya, Pak? Suaranya kurang besar, Pak. Kenapa? Oh, kurang besar ini. Baik, Pak, Ya. saya besarkan dulu volumenya. Bagaimana Oke. nih? Kalau ini terdengar Oh, besar? udah mantap. Oke, baik Bapak Ibu.
Keseharian saya mengajar di SD 67 Percontohan. Saya memang bergulat di bidang IT dan jurusan saya memang di bidang IT. Hari ini kita akan sama-sama belajar berbagi menggunakan animasi yang sifatnya gratis ya. Animasi ini memang sebenarnya bukan hal yang baru, tapi sudah sangat lama sekali. Tapi karena di masa seperti ini kita sepertinya memerlukan pengetahuan untuk menggunakan aplikasi ini. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan Mohon maaf Bapak Ibu yang masih menghidupkan mikrofonnya untuk diaktifkan dulu ya. Mohon maaf Bapak Ibu yang masih menghidupkan Pak Muska Channel ya, mohon maaf sekali, coba mikrofonnya dimatikan dulu Bapak, diklik di gambar mikrofon. Jika sudah berwarna merah itu artinya mikrofonnya sudah tidak bersuara lagi nanti ketika didengar oleh orang lain. Muska? Ya, terima kasih Pak Muska. Ayo Pak Rahmat lanjut. Ya, baik. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Saya tidak akan meng-share teorinya, tapi kita langsung kepada prakteknya karena nanti memakan waktu. Jadi saya hanya akan langsung praktek di kesempatan ini. Nanti kita buat mungkin sekitar 2 atau 3 scene gitu ya, tergantung waktu kita. Nanti selebihnya kita diskusi ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk pertama sekali saya akan membagikan dulu layar saya ini. Sebentar. Ibu Eva bisa ini di-share dari situ ya? Enggak ya? Belum Pak Rahmat karena saya tidak ada kapasitas host di sini, tidak ada share screen di depan layar Pak Rahmat. Oh iya, baik. Oke, layarnya sudah nampak ya? Sudah Pak, sudah. Oke, Tidak, baik. Pak. Kok sama saya nggak nampak? Ya. Belum, Pak. Sudah, Pak. Pengaruh semua tuh Pak Ustadz. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk pertama sekali kita harus mengetikkan alamat dari situs yang akan kita gunakan ya, atau aplikasi yang akan kita gunakan. Namanya Animaker ya. Jadi animaker.com. Kita di browser kita tuliskan animaker.com ya. Nah, tampilan awal Animaker seperti ini. Ya Bapak Ibu, tampilan awal Animaker kita seperti ini di animaker.com ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sifatnya online. Jadi kita tidak perlu install. Jadi Bapak Ibu hanya butuh waktu, mungkin ya tergantung kecepatan Bapak Ibu dalam membuat, nanti makin lama ya makin lama online-nya. Oke Bapak Ibu, daftar bisa menggunakan aplikasi atau daftarnya bisa menggunakan email ya. Email Google itu sudah bisa dipakai untuk daftar di Animaker ini. Biasanya secara otomatis kita bisa langsung terdaftar. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya jika sudah kita daftar, nanti saya akan bagikan bagaimana cara mendaftarnya gitu ya, tapi saya tidak akan share di sini. Bapak Ibu nanti bisa pelajari di rumah ya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal bagaimana tampilan dari Animaker ini. Oke, Bapak Ibu. Ini tampilan awal dari Animaker kita. Seperti ini. Kita sudah login, ini saya sudah menggunakan akun ya. Di sini kita akan dibawa kepada tampilan layout ya. Video kita ini mau dibuat model horizontal, vertikal, atau dalam bentuk seperti ini, biasanya untuk Instagram ini, story Instagram, kemudian ada untuk YouTube atau sampul Facebook ya.
Nah, karena kita sering biasanya menggunakan YouTube atau video yang kita buat akan kita upload ke YouTube, maka kita klik bagian YouTube ya. Oke, baik Bapak Ibu, ini tampilan untuk memilih template yang akan kita gunakan untuk membuat animasi. Nah, di sini Animaker sudah menyediakan puluhan ini contoh dari template Animaker. Kendalanya adalah kalau kita awal baru menggunakan Animaker, kalau kita langsung ngambil sampel atau template yang sudah jadi, maka kita kesulitan dalam pengeditan karena tidak belajar dari awal gitu ya. Maka hari ini saya akan mengajarkan dari dasarnya. Kita pilih lembaran kosong ya. Kita pilih lembaran kosong. Oke. Bapak Ibu yang menggunakan laptop bisa langsung praktek, boleh Bapak Ibu. Jangan khawatir ketinggalan karena saya sudah menyediakan video tutorialnya secara lengkap ya. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya ini saya karena sendiri jadi tadi ada yang mau join jadi harus aktifkan kembali ya. Oke Bapak Ibu, ini tampilan lembar kerja dari Animaker ya. Nah, saya akan menjelaskan dulu beberapa poin di sini. Yang pertama sekali, kita di sini ada lembar kerja yang sangat kecil ini ukurannya gitu ya. Ditambah dengan beberapa tools yang begitu dinamis sebenarnya. Ini tidak rumit ya dibandingkan pembuatan animasi-animasi yang sifatnya install di PC atau laptop gitu ya. Nah, kita lihat di sebelah kiri ini Bapak Ibu ada beberapa tools yang kita gunakan. Yang pertama sekali saya akan jelaskan ini. Nah, ini ada template ya, sama seperti di awal tadi kita suruh memilih template. Di sini jenis template yang sudah jadi gitu ya, nanti tinggal edit. Kemudian di bawahnya ini ada karakter ya, atau jenis-jenis avatar animasi ya. Ya, model-model avatar ini kita bisa pilih. Nah, Bapak Ibu silakan pilih yang sifatnya gratis di sini, avatar ini ya. Tapi ingat, kita jangan menggunakan yang berbintang kuning karena yang berbintang ini berbayar gitu ya, premium. Nah, kita tinggal pilih, umpamanya saya mengambil avatar yang ini umpamanya, silahkan gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada gambar cangkir. Cangkir ini fungsinya adalah sejenis properti lah gitu ya. Properti di sini ada bentuk-bentuk diagram gitu ya. Ini biasanya tinggal klik saja tulisan ini. Kemudian di bawahnya ini banyak bentuk-bentuk kubus gitu ya, bangun ruang dan sebagainya. Biasanya matematika ini cocok menggunakan properti ini gitu ya. Atau properti yang lain di sini alat-alat kantor. Nah, ini digunakan nanti untuk membuat animasi kita. Oke, ini silakan Bapak Ibu nanti dicoba ya. Kemudian di bawahnya ini ada tools teks gitu ya. Ini digunakan tentu untuk menuliskan teks ya di dalam animasi kita nanti. Selanjutnya, oh ini yang teks ini Bapak Ibu juga ada yang berbayar ya. Ini pokoknya yang berbintang ini kita tidak bisa pakai, harus bayar gitu ya. Biasanya saya hanya menggunakan tiga item ini buat sendiri ya. Teks yang ini, ada yang paling besar, pertengahan, dan paling kecil. Kemudian tools yang selanjutnya adalah BG. Ini BG ini background atau latar template belakang untuk animasi kita ya. Oke, sebentar saya izinkan dulu, ini ada yang mau bergabung ya. Oke Bapak Ibu, nah ini background tadi bisa kita pilih ya, jenisnya banyak ini. Bapak Ibu suka dengan yang model kantor gitu ya, silahkan dipilih, atau latar belakangnya foto ya. Banyak pilihan yang Bapak Ibu bisa
gunakan gitu ya. Ada yang saya mau yang warna saja gitu ya, bisa juga. Oke, kita selanjutnya masuk ke tools yang ini untuk memasukkan gambar ya. Bapak Ibu bisa ambil gambar di sini ketika mungkin buat animasi membutuhkan jenis-jenis gambar, di sini sudah tersedia di Animaker, atau mungkin Bapak Ibu mau ngupload sendiri juga bisa. Selanjutnya adalah video. Nah, ini juga background untuk videonya atau beberapa tampilan video yang bisa kita selingkan atau selingan di animasi kita yang kita buat. Oke, saya percepat. Ini tools untuk musik. Nah, di sini untuk memasukkan musik kita bisa menggunakan musik yang sudah disediakan oleh Animaker ya. Ingat, yang berbintang kita tidak bisa gunakan. Kita kalau mau mendengarkan musik ini bunyinya seperti apa tidak perlu diklik, kita tinggal arahkan mouse. Nah, seperti ini. Jadi kita cukup arahkan saja. Nah, seperti itu. Atau kita mau masukkan musik secara permanen juga bisa gitu ya. Artinya musik buatan sendiri gitu ya. Mungkin sudah rekam, kita mau masukkan sendiri, silahkan ya. Bisa upload. Oke, selanjutnya ini ada animasi ya. Ini animasi ini, efek animasi khusus digunakan untuk pembuatan nanti kombinasi animasi yang telah kita buat. Oke, selanjutnya ada yang paling bawah ini upload file ya, atau musik yang tadi gambar gitu, uploadnya di sini paling bawah. Nah, itu Bapak Ibu pengenalan tools yang ada di sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita kembali ke tengah ini. Ke tengah ini ada fly. Nah, ada play di sini untuk memutar animasi nantinya ya. Memutar animasi. Kemudian di sini ada timeline ataupun lembar kerja yang sifatnya nanti berupa scene gitu ya. Scene 1, scene 2 dan seterusnya. Ini ada waktu ya, 1S, 2S ini second, artinya 1 detik, 2 detik. Nanti setiap scene itu terdiri dari berapa detik gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, itu pengenalannya. Selanjutnya kita akan praktek ya. Kita akan praktek menggunakan ini langsung. Di awal kita tentu tadi saya sampaikan bahwa kita memilih background dulu. Oke, kita pilih background. Di sini BG. Kita pilih sampelnya umpamanya seperti ini. Oke, kita klik saja. Ini berbayar, nih yang tadi berbintang kita tidak bisa pakai. Kita cari yang tidak berbintang, umpamanya untuk bisnis ini. Oh, ada yang ini. Oke, kita bisa pakai. Gitu ya. Pokoknya cari yang tidak ada bintangnya, itu sudah pasti gratis gitu ya. Nah, umpamanya tema di sini ada halte ya, model-model halte, ruangan gitu. Silahkan dicocokkan saja nanti dengan animasi Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian karakter ya. Oke, kita masukkan karakter di sini. Nah, Bapak Ibu, di karakter ini ada dua tampilan ya, atau dua cara untuk memilih karakter ini. Kita boleh mengambil yang di sini atau kita buat sendiri di sini. Nah, di bagian ini kita klik sini, buat milik Anda. Ini contohnya saya yang sudah buat secara ini sendiri buatnya gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau buat di sini tinggal buat milik Anda gitu. Oke, sebentar Bapak Ibu, ada yang mau gabung, kita klik dulu. Nah, kita klik milik Anda. Ini karena saya dalam bahasa Indonesia ya. Ininya sudah saya translatekan ke bahasa Indonesia, jadi agak berbeda ininya. Nah, kita buat karakter saya, kita buat di sini. Nanti Bapak Ibu bisa diarahkan ke karakter yang akan Bapak Ibu buat gitu ya. Nah, kebetulan saya sudah membuatnya. Ini saya coba satu saja. Nah, ini cara membesarkan setiap karakter yang kita masukkan ke dalam background ini, lembar kerja ini.
Kita cukup tarik ujung-ujung ini aja. Nah, seperti ini. Oke. Nanti ini yang apa yang nampak nanti di video hanya sebatas kaki, ke bawah tidak nampak kakinya karena kita potong ini seperti ini ya. Oke, baik. Nah, kemudian yang di sebelah kiri ini jenis-jenis karakter atau ekspresi yang bisa kita ambil gitu ya. Contoh umpamanya mau perkenalan seperti ini, kita ambil, klik saja. Nah, tangannya sudah gerak sendiri. Oke. Oh, nggak cocok, saya mau yang lain gitu. Di sini masih banyak karakter-karakter lain. Nah, ya, ekspresi-ekspresi lain. Nah, seperti ini. Oke. Di sini ada juga ekspresi bentuk mulut kita. Nah, di sini ada senyum ya. Kita klik saja, langsung berubah gitu ya. Oke. Sebentar Bapak Ibu, ada ini trouble. Bu Eva, ini layarnya putus-putus, nggak nyampe ke peserta. Kalau di sini Pak Rahmat masih bagus nih, full ya. tidak ada yang putus-putus. Oke, baik. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, jadi kalau mau mengganti ekspresi dari karakter animasi ini, cukup hanya klik saja gambarnya seperti ini. Nah, kita mau yang mana ya? Oke, seperti itu. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Setelah memilih karakter, background sudah, karakter sudah, selanjutnya kita memilih teks. Mohon maaf Ibu Rini Fitriani, Ibu Rini boleh dimatikan dulu mikrofonnya. Halo Ibu Rini. Mungkin nggak nyadar Ibu Rini. Iya. Oke, baik Bapak Ibu. Setelah background sudah, kemudian karakter avatarnya sudah, kita sekarang masuk ke teks umpamanya. Kita masukkan teks. Nah, kita ambil salah satu teks, kita klik, langsung dia masuk ke dalam lembar kerja kita. Nah, kita klik saja teksnya, kita ganti umpamanya selamat datang. Oke. Tapi ini tidak elok kayaknya kalau background dan tulisannya tiba-tiba berada di dinding seperti ini, di kaca kan. Maka kita butuh yang namanya properti. Nah, tadi saya jelaskan di sini ada tools, propertinya. Nah, sini kita tinggal pilih properti. Apa properti yang cocok untuk tempat tulisan itu? Tentunya papan tulis umpamanya. Nah, di sini ada di bagian office papan tulis. Kita klik saja. Nah, kita sudah punya whiteboard. Di sini kita tinggal masukkan papan tulisnya ke sini. Ya. Nah, teksnya berada di belakang. Bagaimana caranya supaya teksnya di depan? Kita tinggal klik kanan saja di papan tulisnya ini. Kita pilih pindahkan ke belakang. Nah, jadi tulisannya jadi ke depan. Gitu ya. Oke. Kita atur posisi tulisannya. Ya. Jika sudah pas. Ya, oke, kita tarik-tarik saja ini. Gampang sekali Animaker ini untuk membuat animasi ini ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, sudah kita membuat tulisan. Ya, karakter orang sudah, background sudah gitu ya. Nah, backgroundnya ini terlalu kontras sekali, saya mau dikaburkan kayak seperti efek-efek kamera seperti itu. Kita bisa klik di bagian backgroundnya, kemudian kita pilih di sini ada tanda filter. Nah, kita pakai efek di sini banyak sekali nih, warnanya tuh berubah-berubah ya. Ada umpamanya di sini efek blur ya. Nah, mengaburkan nih. Oke, tuh kita blurnya kita perkecilkan seperti ini. Nah, jadi efek-efek kamera gitulah ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah,
Sudah selesai membuat ini, kita tulisannya mau dibuat umpamanya tulisannya kita akan buat mengecilkan gitu ya. Di sini tulisan bisa dikecilkan di sini ukurannya ya. Kemudian warnanya juga bisa dirubah. Ya, tata letaknya juga bisa dirubah. Nah, selanjutnya kita buat tulisan ini supaya ada efek animasinya, maka di bawah sini ada masukkan efek ya. Ini ada efek keluar. Efek keluar ini artinya exit. Ketika efek ini muncul, kemudian dia menghilang gitu ya. Ini untuk menghilangkan, ini untuk memunculkan efeknya, membuat efek awal ya. Kita klik. Oke, ini kita klik dulu. Ya, karena laptopnya agak lambat nih, jadi bersabar. Oke, baik. Nah, efek-efek di sini cukup banyak, Bapak Ibu. Ini kita pilih umpamanya munculkan efeknya dari samping kiri, samping kanan, atau dari atas ke bawah ya, dari pojok kiri. Ya, banyak sekali efek yang bisa kita gunakan. Ya, saya contohkan umpamanya yang ini saya ambil pixel aja. Nah, setelah ini kita akan coba play kan, Bapak Ibu. Nah, di sini kita play kan. Kita sudah buat nih scene-nya. Ini sudah buat ya. Kita play kan. Ini durasinya 10 detik ya. Kita coba. Kita play kan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan nih kalau kita perhatikan tangan orang ini ya, karakter ini berada di belakang ini. Jadi kita kedepankan orangnya ini. Kita klik kanan, kita pilih bawa ke paling depan ya. Sehingga nanti ketika tangannya bergerak, nah ini sudah di depan. Oke, tangannya ketika bergerak nanti tidak berada di belakang layar. Oke. Bapak Ibu, sampai di sini kita sekarang akan memasukkan suara. Suara kita bisa langsung direkam di Animaker ini. Asal Bapak Ibu punya mikrofon seperti saya ini yang sekarang saya pegang nih Bapak Ibu. Kalau punya mikrofon yang seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung gunakan suara itu bisa terekam gitu ya. Contoh seperti ini. Sekarang saya akan masukkan. Di sini ada tombol Make Voice Over namanya ya. Kita klik. Kemudian kita pilih rekam suara. Nah, di sini kita rekam suara, klik. Nah, Bapak Ibu sudah bisa merekam suara Bapak Ibu di sini ya. Kita hanya tinggal klik. Ini saya akan coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran animasi menggunakan aplikasi Animaker. Oke. Nah, sudah dapat Bu. Seperti ini Bapak rekamannya. Kita tinggal terapkan. Langsung Animaker memproses suara kita ya. Dan dia tempatkan langsung di bawah frame yang ini ya. Ini ada frame. Di bawahnya ini. Nih, ini suara saya tadi yang direkam hasilnya di sini. Kalau saya play kan, ini ada tombol play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran animasi menggunakan aplikasi Animaker. Nah, begitu Bapak Ibu. Kita sudah bisa memasukkan suara. Tadi terputus-putus suaranya Pak, karena saya ini lagi menggunakan banyak sekali aplikasi yang terbuka sehingga tersendat-sendat ya. Pengaruh jaringan juga bisa. Nah, itu Bapak Ibu. Selanjutnya apa? Kita sudah buat satu scene ya. Kalau kita playkan dulu ini ya, kita coba playkan satu scene dulu untuk 10 detik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran animasi menggunakan aplikasi Animaker. Nah, itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan tambahkan
adegan atau scene selanjutnya, lembaran selanjutnya. Nah, kita klik saja tanda plus ini. Ini scene 1, kita tambahkan. Di sini scene keduanya atau adegan kedua. Nah, kita dihadapkan lagi dengan lembar kerja yang kosong. Bapak Ibu bisa lagi memilih background yang berbeda. Oh, sekarang saya maunya nata sendirilah, buat apa namanya? Buat background pakai warna sendiri aja gitu, kosong. Umpamanya seperti ini backgroundnya. Nah, kemudian nanti saya masukkan karakter-karakter di sini, bunga gitu ya. Oh, saya taruh sendiri di sini. Ya. Oke, saya taruh papan tulis gitu ya. Taruh papan tulis di sini. Oke. Nah, di sini masih banyak papan tulis pilihannya gitu. Bapak Ibu bisa pilih nanti di sini. Ini kalau diklik tulisannya, sini masih banyak papan tulisnya nih. Ya. Saya rasa cukup, lebih dari cukup lah untuk membuat sebuah animasi. Di sini fasilitas gambarnya sudah banyak sekali disediakan. Oke, baik, selanjutnya kita buat lagi karakter yang kedua. Nah, buat karakter yang kedua. Umpamanya tadi karakter kita jangan dirubah, karakter orangnya berbeda-beda, kecuali mau buat alur cerita mungkin Bapak Ibu orangnya ada 2 gitu ya. Silahkan orangnya dirubah-rubah gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sendiri saja konsisten dengan satu karakter, nanti paling ekspresinya saja yang berubah. Nah, di sini saya akan menggunakan yang lain gitu ya, karakternya, ekspresinya yang mana ini yang cocok ya. Nah, pokoknya ini. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita atur lagi ininya, tempatnya ya. Nah, selanjutnya kita masukkan teks kembali. Berulang seperti ini Bapak Ibu, saya tidak akan sampai selesai ini ya. Saya contohkan seperti ini. Ini umpamanya tulisannya apa ya? Ya, tahapan gitu ya. Tahapan membuat animasi gitu. Oke. Nah, kita sudah buat tulisannya. Nah, seterusnya kita membuat sama seperti tadi, diulang lagi efeknya gitu ya. Efeknya dibuatin gitu. Selanjutnya nanti Bapak Ibu juga dibuat efek gurunya. Mau berjalan gitu, berjalan dulu gurunya, tidak ada yang ini gitu ya. Kita pakai yang lain boleh gitu ya karakternya. Ada Bapak Ibu. Nah, selanjutnya maaf ini kepencet, kita hapus. Nah, cara menghapusin kalau seperti ini kejadian Bapak Ibu, oh tiba-tiba nambah gitu. Ini ada tanda tong sampah, hapus saja, klik. Oke. Kembali ke adegan kedua. Oh, salah hapus saya ya. Kita yang bawah hapusnya yang ini. Klik. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini sudah selesai. Kita tinggal nambahkan suara juga sama. Kita klik ini, voice. Kita tambahkan suara kita lagi. Kita rekam lagi. Bapak Ibu untuk apa ya? Nah, ini kalau salah hapus, batalkan. Kita ulang lagi. Ya. Kita rekam balik. Untuk membuat animasi, silahkan ikutin tahapan berikut ini. Oke, seperti itu ya. Kita terapkan. Sambil menunggu itu kita add dulu, ada teman-teman yang mau join nih, baru datang. Oke, sudah selesai. Nah, kita sudah dapat 2 scene ya, 2 adegan layar ini. Sekarang kita mau coba dari awal. Kita tes ya. Kita coba dulu. Dari sini mulai. Oke, kita play kan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran animasi menggunakan aplikasi Animaker. Untuk membuat animasi, silahkan ikutin tahapan berikut ini. Oke, baik itu Bapak Ibu. Nah, itu kan tadi ngomongnya sedikit, timelinenya ini kepanjangan gitu ya. Ini kepanjangan waktunya. Bapak Ibu cara memotongnya tinggal arahkan mouse ke ujung ini, tarik saja seperti ini. Nah, tarik sampai menit keberapa gitu ya, detik keberapa. Jika kebanyakan, oh yang ini juga tadi kepanjangan, kita potong lagi. Semakin kecil atau durasinya semakin pendek, maka nanti ekspor untuk videonya semakin mudah gitu, semakin cepat ya. Nah, ini kurang geser, kita geserkan lagi kemari gitu ya. Oke, mungkin itu Bapak Ibu dari saya. Selanjutnya yang terakhir ini, kita convert dia ke dalam bentuk video. Nah, jika sudah selesai Bapak Ibu tinggal terbitkan. Ini ada menerbitkan atau biasanya upload gitu ya. Nah, di sini ada unduh video atau download video gitu ya. Kita klik. Nah, Bapak Ibu, saran saya di sini penamaan terserah Bapak Ibu, umpamanya latihan ini. Oke, di sini videonya resolusinya ambil yang 720 ya, supaya jernih, bagus gitu ya. Kalau Bapak Ibu ambil yang 1080 ini terlalu besar, nanti kelamaan. Ambil yang 480 juga bagus, cuman agak sedikit terkompres gitu ya. Sedang saja kita ambil 720. Jenis filenya udah MP4 ini. Kemudian kita unduh. Nah, proses unduh ini memakan waktu ya Bapak Ibu, tidak usah ditungguin. Ini tinggalkan saja, Bapak Ibu boleh nyuci, boleh ngurus anak, boleh makan gitu ya. Tinggalkan pergi saja dulu ya. Nah, tinggalkan barang ini berapa menit ini ya, tergantung antrian online lah ya. Kalau rame yang lagi buat mungkin database-nya lagi padat gitu ya. Tadi saya buat di awal ya, ada ya, saya ingin bagikan ke Bapak Ibu, saya sudah buat tadi animasi. Oke. Saya sudah buat tadi, mana ya? Di download ya, belum saya pindahkan. Tidak nampak di sini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini contoh tadi saya buat seperti ini. Halo, hari ini kita akan belajar membuat animasi menggunakan Animaker. Ayo kita belajar bersama. Untuk membuat animasi, ayo kita daftar dulu di animaker.com. Ikuti tahapannya. Untuk mendaftar di Animaker, kita bisa menggunakan Google atau Facebook yang sudah daftar dengan email kita masing-masing. Nah, itu Bapak Ibu, video animasi durasi sekitar 30 detik ya. Nah, itu Bapak Ibu sebagai contohnya. Nah, ini tadi yang tadi kita buat ini mana ini? Nah, ini masih lama ekspornya ya. Kita tunggu, sambil nunggu ini saya kembalikan ke Ibu Ida Elpa, mungkin bisa didiskusikan. Oke Pak Rahmat, terima kasih, luar biasa ya paparannya, dan ini sungguh menarik ya, apalagi guru-guru hebat yang ada di Google Meet hari ini, di room ini punya semangat yang luar biasa untuk melaksanakan sebuah kreativitas. Tujuannya adalah untuk pembelajaran yang lebih menarik bagi peserta didiknya, dan ini sangat dibutuhkan loh Pak Rahmat oleh guru-guru kita, sehingga benar-benar pembelajaran jarak jauh itu semakin mantap dan semakin disenangi oleh peserta didik. Baik Bapak Ibu peserta hari ini, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh
ditulis di dalam chat, boleh juga nanti membuka mikrofonnya langsung, tapi kita akan berikan partisipan yang pertama sekali. Siapa yang duluan menghidupkan mikrofon, mungkin itu akan kita berikan kesempatan untuk pertama untuk bertanya jika ada hal yang ingin ditanyakan kepada Pak Rahmat. Atau bisa juga melalui forum chat ini, Bapak Ibu juga boleh menulis pertanyaan yang ingin ditanyakan, nanti akan saya bacakan untuk Pak Rahmat. Silakan Bapak Ibu jika ingin ada yang ditanyakan. Iya, Ibu Mirani Syam nih yang pertama Pak Rahmat. Ya, Iya. silakan Bu. Ya, silakan Ibu Mirani Syam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bu, saya mau, ya, saya kan baru bergabung tadi nih siang baru masih. Cuman saya buka aplikasinya kok nggak bisa kebuka aplikasi makernya ya Bu. Oh, itu ya pertanyaannya Ibu ya. Ibu belum terbuka dengan Iya, makanya saya dari tadi coba buka. Itu kendalanya di mana? Oke, baik Ibu Mirani sudah dipahami oleh Pak Rahmat. Pertanyaan Ibu langsung dimatikan mikrofonnya ya Bu, supaya kita nanti bisa mendengarkan penjelasan dari Pak Rahmat. Atau ditampung dulu Pak Rahmat? Halo, Pertanyaannya harus dijawab langsung? Ditampung boleh Bu Eva. Bu Eva, Ya, silakan kalau mau bertanya. begini aja. Ibu Mirani boleh dimatikan dulu mikrofonnya Bu. Mendownload aplikasi. Iya, bentar Bu, ini lagi cari ininya. Aduh. Bu Eva, Pak Rahmat minta tolong ajarkan dari awal balik bagaimana mendownload aplikasinya. Oke, Oke, baik. baik. Baik Pak Husni, nanti akan dijelaskan kembali step by stepnya oleh Pak Rahmat. Mungkin tadi Pak Husni sudah dengar dengan lengkap ya. Boleh nanti diulang oleh Pak Rahmat. Ditunggu saja jawaban dari Pak Rahmat. Oke, kita tampung satu lagi ya dari pertanyaan dari SDN 62 TV. Silakan Ibu. Oke. Halo, selamat sore Pak Rahmat. Selamat sore Ya. Pak. Iya, saya tadi sudah masuk di aplikasinya ya. Ini apakah harus diinstal atau kita bisa online? Karena tadi saya sudah ikuti tahap yang Pak Rahmat berikan. Saya sudah sampai pada audio. Ketika saya sudah merekam suara, ketika di play tidak bisa di play, lalu tiba-tiba blank, langsung hilang semuanya. Apakah ada backupnya? Apakah harus kita install dulu atau memang aplikasi ini online? Tadi sayangnya tahapannya sudah sama sama Pak Rahmat karena saya juga punya Iya, laptop di depan. Tapi tiba-tiba hilang semua Pak. Oke, gimana nih Pak solusinya? Apa gimana gitu? Terima kasih Pak Rahmat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Berarti ini hampir sama dengan pertanyaannya Pak Rahmat ya. Gimana Pak Rahmat? Kita jawab dulu pertanyaan ini, nanti baru kita lanjut ya. Boleh Bu Eva. Ya, nanti coba Bapak Ibu semuanya mohon didengar penjelasan Pak Rahmat dan dimatikan mikrofonnya. Silakan Pak Rahmat. Ya, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah bertanya. Untuk animasi ini Ibu tadi yang tidak bisa masuk ya gitu ya. Maksudnya tidak bisa daftar gitu mungkin ya ke animaker.com. Itu mungkin terkendala Bapak Ibu emailnya aktif atau tidak gitu ya. Coba dipastikan emailnya aktif atau tidak. Jadi kita sebenarnya sederhana di Animaker ini daftar bisa menggunakan email aktif saja sudah cukup untuk bisa mendaftar di Animaker. Nah begitu Ibu. Ibu siapa tadi Bu Eva? Mira Pak, Mira Oh Nisan. iya Ibu Mira gitu ya. Bu Mira Nisan dari SMA. Ya jadi Bu Iya. Mira seperti itu. Nanti email ya nanti Bu Mira bisa pakai email ya, email Facebook bisa juga karena tadi login bisa menggunakan dua alternatif gitu ya. Nah menggunakan akun Facebook bisa, Iya, Pak. email Facebook atau Google gitu ya. Oke selanjutnya Bapak Husni ya tadi cara Pak, download baik ya. cara download ini Animaker ini Animaker ini online Pak buatnya. Jadi kita ketikkan animaker.com gitu ya di dashboardnya ini seperti ini.
Nah, animaker.com ini. Iya. Ibu Santi Syahla, boleh dimatikan dulu mikrofonnya Ibu. Mohon maaf sekali Ibu. Bu Santi ya. Iya, ini Bu Santi Syahla. Saya bagikan dulu ininya, layarnya. Oke. Nah, ini Bapak Husni tadi bagaimana menginstalnya? Tidak diinstal, Pak. Kita cukup mengetikkan di Google Chrome atau di browser lain seperti Mozilla umpamanya, animaker.com. Jadi kita langsung dihadapkan kepada tampilan lembar kerja, ya, setelah kita login. Nah, seperti ini. Jadi tidak perlu instalasi Bapak, karena biasanya software yang menggunakan instalasi itu penggunaannya sulit gitu ya. Kita harus betul-betul memang paham tentang aplikasi tersebut. Ya, seperti Flash MX umpamanya menggunakan seperti itu, animasinya agak repot pembuatannya gitu ya. Nah, untuk Animaker sendiri ini kita hanya perlu login saja, tidak perlu install. Nah, begitu. Kemudian dari SD26 ya Bapak, tentang tadi ada kendala di bagian input suara ya, memasukkan suaranya. Nah Bapak, itu ketika sudah selesai menginputkan suara biasanya tersimpan di akun kita Bapak, jadi tidak akan hilang. Nah, ada akun kita di sini, nih dashboard. Ini seperti saya membuat ini tidak hilang, masih ada di sini, ada my project gitu ya. Nah, jadi coba dicek di bagian my project, di situ ada nggak punya Bapak gitu ya. Nah, ini punya saya tadi buat nih, belum siap gitu ya. Di sini sudah ada nih, gitu ya. Artinya kalaupun ada kesalahan tidak akan hilang secara keseluruhan Pak. Jadi akan tersimpan di proyek saya atau di project saya sini ya, di my project dalam bahasa Inggrisnya. Oke, Bapak cek saja video di bagian ini. Nah, mungkin itu dari saya Ibu Eva. Oke Pak Rahmat, semoga nanti para peserta kita hari ini memahami dan nanti kita juga akan sediakan tutorial ya seperti itu ya Pak Rahmat ya. Iya. Sehingga nanti kita juga minta Pak Rahmat terus membimbing kita di grup sehingga kalau bisa setiap partisipan kita hari ini bisa membuat sebuah animasi yang keren dan tentu ini sangat membanggakan kita semua. Baik Pak Rahmat, saya akan cobakan baca. Ada beberapa pertanyaan di chat, yaitu yang pertama datangi dari Pak Ismuadi. Iya, Pak Beliau Ismuadi. bertanya, apakah durasi per adegan bisa ditambah lebih dari 10 detik? Ini menyangkut dengan skin tadi ya Pak Rahmat ya? Iya, betul. Terus ini juga pertanyaan dari Pak Yusma Ardi Tasona. Pak, bagaimana agar antara video satu dan video yang kedua ada jeda sedikit, tidak langsung menyambung ke video kedua? Saya pikir ini dua pertanyaan yang punya hubungan ya Pak Rahmat ya. Silahkan mungkin Pak Rahmat bisa dijelaskan. Nanti kita sambil nunggu juga pertanyaan-pertanyaan dari teman yang lain. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, untuk skin itu kita bisa lebih dari 10 menit gitu ya, setiap skinnya. Nanti Bapak Ibu kan tadi ada, ini saya coba buka balik bisa apa enggak ya, karena ini lagi nyimpan, saya takutnya dia nggak bisa buka. Coba ya. Kalaupun nggak bisa lebih dari 10 menit Bapak satu scene itu, kita bisa lanjut ke scene kedua dan itu tanpa ada adegan putus kan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Kita lihat di timeline ini. Nah, ini kita tinggal tarik saja ya. Kalau videonya panjang Bapak Ibu durasinya, nah kita tarik saja ini. Nih ya. Tapi saya selama buat video jarang sih panjang-panjang seperti ini gitu, kecuali pas ngomong mungkin panjang buat tulisan gitu. Tapi yang namanya animasi itu lebih kepada biasanya gerak, suara gitu ya, tulisan sedikit gitu dibuatnya. Tanya pokok-pokok intinya saja.
Nah, ini Bapak tinggal tarik saja di frame yang ini, umpamanya mau berapa lama ini. Ini tinggal tarik aja. Ini udah sampai ke 12, 14, 15, 16, 22. Nah, tarik saja. Itu akan bisa panjang sesuai dengan kebutuhan kita. Menyambung pertanyaan yang selanjutnya mengenai jeda antara scene 1 dan scene kedua. Nah, ini Bapak bisa menggunakan yang namanya perpindahan slide gitu kalau di PowerPoint ya. Nah, ini apa namanya? Efek transisi. Nah, di sini ada efek transisi ini ada di sini. Ini layar saya nampak ya? Jadi jangan ngomong terus layarnya nggak nampak. Nampak Pak Rahmat, cuman ya belum full screen ya karena kecil ya. Oh, belum full screen. Oke, saya fullkan dulu ya. Ini tadi layar penuh ya. Oke. Saya mana ini ya? Ini kalau di fullkan layar saya tidak nampak ini malah. Ya, biasanya itu ke samping ya. Ya, tab baru Pak Rahmat. Iya. Sebelumnya. Oke, ini contohnya seperti ini, Pak. Ini ada efek transisi. Nah, jadi di sini ada jeda. Kita masukkan saja efeknya di sini. Nah, ini tinggal klik di bagian tanda tadi nih. Saya ulangi lagi. Ini ada tanda di sini. Tambah efek transisi. Nah, kita klik di sini saja. Ya, kita pilih transisinya. Jadi ini sudah jeda gitu ya, perpindahan dari satu slide ke slide lain. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi tidak nyambung, dia artinya kayak buka buku lah ke lembaran baru gitu. Oke, mungkin itu Bu Eva dari saya. Iya, menarik sekali ya penjelasan Pak Rahmat, dan ini juga yang tadi menjadi kendala saya ketika saya menguji coba karena saya pakai laptop ini di samping Pak Rahmat. Oke, Ya. Pak Rahmat, kita lanjut. Ini ada beberapa pertanyaan yang menyangkut dengan YouTube atau tutorial yang akan Pak Rahmat buat, dan itu tadi sudah dijawab ya Bapak Ibu bahwa kita akan disediakan tutorial. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, juga kita nanti minta bimbingan Pak Rahmat di grup sehingga dari kita semua menghasilkan satu animasi yang keren. Oke Pak Rahmat, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama datangnya dari Pak Muhammad Walid. Beliau menanyakan bagaimana caranya agar cewek yang berjilbab, maksudnya ini karakternya Pak Rahmat, karakternya apakah bisa diganti dengan perempuan yang berjilbab ya, sesuai dengan syariat kita. Mungkin seperti itu maksud dari Pak Muhammad Walid. Dan ini juga pertanyaan yang menarik nih dari Pak Fauzan Nur. Pak Rahmat, aplikasi ini berbasis online. Bagaimana jika di saat sedang menyelesaikan sebuah proyek, sementara status sinyalnya tiba-tiba offline? Apakah proyek tersebut menjadi rusak atau tidak bisa dilanjutkan? Begitu pertanyaan dari Pak Fauzan Nur, Pak Rahmat. Itu adalah pertanyaan yang kedua. Di sini juga ada pertanyaan dari Ibu Afriani Saputri. Pak, bagaimana cara memperlebar layar untuk wallpaper tampilannya? Nah, itu mungkin satu lagi ya, Pak Rahmat, saya akan bacakan pertanyaannya. Dari Ibu Santi Syahla, izin bertanya, saya Santi dari SDN 14 Banda Aceh. Wow, ini guru-guru kita ya, semangatnya luar biasa. Mohon infonya untuk menambahkan musik dari file kita. Apakah, ini ada dua pertanyaan. Pertama, mohon infonya untuk menambahkan musik dari file kita. Terus pertanyaan yang kedua, apakah aplikasi ini bisa kita operasikan menggunakan Android? Nah, pertanyaan yang bagus saya rasa untuk kita semua. Silakan Pak Rahmat dijawab. Ada 4 pertanyaan ini. Wah, yang mana dulu nih ya? Banyak sekali pertanyaan ya. Mungkin yang Pak Muhammad dulu yang pertama. Ini biasanya kalau dalam belajar Bapak gurunya yang gagal mengajari atau muridnya yang semangat gitu ya. Oke, baik. Untuk Ini kebalikan Pak Rahmat karena saking semangatnya Pak ingin tahu yang tinggi. oh gitu ya. Biasanya saya kalau ada murid saya bertanya gitu, berarti ada kekurangan saya dalam penjelasan. Ya. Tapi bisa juga ya, itu tergantung ini ya.
Oke, baik Ibu, kita Iya, lanjut ini terlalu ke menarik. ke karakter berjilbab ini. Aduh, ini Pak Ustadz ini, Pak Haji Muhammad Walid ini memang detail kali ya. Padahal saya tadi ngambil sampelnya cowok padahal, makanya saya nggak ngambil cewek karena nggak ada yang berjilbab. Nah, tadi ada pembuatan karakter di bagian ini, Pak. Nah, ada karakter ini. Di sini kita bisa nambahkan buat milik saya gitu. Artinya buat sendiri di sini karakternya. Dan setelah saya telusuri memang semua gambar wanitanya tidak ada yang berkerudung, hanya ada topi paling ya, shal yang diikat-ikat di leher, kemudian topi yang menutupi sampai ke belakang, bukan jilbab sih, sampai ke kuping gitu. Nah, kalau baju ya semuanya bisa dipilih gitu ya. Nah, itu Pak Muhammad. Tapi kita bisa siasati sebenarnya untuk penggunaan yang mau memakai jilbab, kita bisa menggunakan aplikasi di Android namanya Zepeto. Nah, kita buat di Zepeto, saya akan tunjukkan seperti ini. Ini saya membuat animasi menggunakan Zepeto ya. Saya pernah buat kayaknya. Nah, ini Zepeto. Saya menggunakan aplikasi Android. Di aplikasi Zepeto di Android itu kita bisa memilih karakter yang berjilbab gitu, khusus ibu-ibu mungkin ya. Nah, ini contohnya saya buat animasi sendiri menggunakan Zepeto. Nah, di Zepeto yang saya ketahui itu bisa menggunakan yang berjilbab gitu ya. Ini contoh karakter animasi. Ini sebenarnya gambarnya hidup kalau kita bawa ke PowerPoint atau ke tadi lembar kerja Animaker kita ya. Oke, ini contoh satu menggunakan aplikasi Zepeto. Jadi kita menggunakan perangkat lain lah untuk membuat animasi yang tidak tersedia di Animaker. Caranya nanti tinggal upload saja. Di sini ada upload gambar. Nah, di sini kita klik upload. Ya, pilih unggah. Nah, umpamanya saya tadi memasukkan karakter tadi nih. Kita tinggal pilih saja di sini. Zepeto masukkan gambar kita ini. Nah, yang ini umpamanya kita masukkan saja. Open. Nah, dia akan upload gambar tadi ya. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan gambar yang sudah kita upload nih. Kita klik, nah langsung masuk kemari ya. Ini latar hijau kita bisa hilangkan ya. Nanti kita bisa hilangkan. Oke, ini Bapak Ibu, tadi Pak Walid caranya gitu ya. Oke, selanjutnya tentang apa tadi ya? Aplikasi Aplikasi berbasis online. Tiba-tiba offline. ya. Yang online ini Bapak, kalau tiba-tiba internetnya down gitu ya, atau mati, dia tersimpan di ini Pak, di project saya. Jadi dia otomatis menyimpan. Sama kayak Google Drive, kalau kita lagi menulis menggunakan aplikasi yang sifatnya online, Word atau PowerPoint, Excel gitu ya, yang sifatnya online, dia akan tersimpan langsung gitu ya. Nah, ini mati internetnya gitu, dia tersimpan di project saya atau my project gitu ya, di sini. Jadi jangan khawatir ketika mati tiba-tiba kita nanti hilang, nggak ada itu ya, kita akan tersimpan di database kita. Oke, itu kemudian selanjutnya mengenai memperlebar Android, layar ya. Pak Ahmad dulu. Oh iya, memperlebar layar dulu ya. Memperlebar Ya. layar ini Bapak Ibu sebenarnya sudah maksimal sih sebenarnya. Ini ukurannya ini 57% gitu ya. Kalau kita mau lebarkan lagi bisa nih sampai 300 200 gitu kan. Bisa kita lebarkan. Nah, cuma nanti Bapak Ibu kerepotan menarik-narik layar ini. Nah, ini tarik ke bawah, tarik ke samping gitu ya. Karena memang layar ini dimaksimalkan gitu ya untuk menu-menu yang lainnya ini gitu ya. Nah, kayak seperti ini. Ini karena termakan oleh timeline ini lebar gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya ini bisa dilebarkan gitu. Ini lebar nih. Nih.
Cuma nanti lebarnya ini seperti ini. Tiba-tiba ada apa namanya roll ini untuk gerak-gerakan seperti ini. Nah, jadi jangan khawatir Bapak Ibu ketika tulisan ini kecil dibuat di sini gitu. Nanti jadinya ini besar seperti yang saya tunjukkan video tadi ya. Nih video ini. Ini kalau sebenarnya ketika dibuat nih kecil di situ, nggak nampak hampir. Tapi ketika sudah jadi ini kita akan belajar membuat animasi. Nah, sudah jadinya besar seperti ini. Kita belajar bersama. Itu coba Bapak Ibu bisa bayangkan yang tadi saya buat kecil ini sebesar gini jadinya gitu kan. Di animaker.com. Nah, itu Bapak Ibu ya, ikuti tahapannya. Mungkin ada kekurangan yaitu kita kadang tidak nampak ini harus matanya deket-deket ke layar gitu. Nah, itu yang kekurangan di layar ini ya, mungkin nggak bisa dibesarkan. Oke, itu kemudian selanjutnya tentang apakah aplikasi ini bisa di Android ya, dibuat di Android. Bisa, karena ini sifatnya online. Jadi Bapak Ibu kalau mau buka ini animaker.com ini di Android bisa. Silahkan ketikkan di browser animaker.com jika memang Bapak Ibu sudah familiar dengan menggunakan Android gitu ya. Tidak ada masalah. Mungkin itu Bu Eva dari saya. Ya, Pak Rahmat, luar biasa ya penjelasannya. Mungkin satu lagi tadi pertanyaan dari Ibu Santi Syahla. Mohon infonya untuk menambahkan musik dari file kita ya Pak Rahmat. Musik ya, menambah musik ya. Iya, benar. Oke. Nah, contoh ini tadi kita sudah buat 2 scene. Kita mau nambahkan musik dari komputer kita gitu ya. Walaupun tadi sebenarnya ini musik di sini berjubel gitu kan, banyak, tapi kadang memang tidak sesuai gitu. Caranya di sini Bapak Ibu nih. Di sini ada upload, unggah. Kalau tadi saya unggah gambar, sekarang tinggal unggah saja musik. Saya tambahkan, umpamanya saya ambil musik. Saya kebetulan jarang nih nyimpan musik nih. Hampir tidak ada. Nah, ini dia ada WhatsApp audio nih. Nah, ini kita masukkan. Ya, masukkan kemari, upload. Nah, ini akan diupload musik kita. Oke, selanjutnya kita tinggal klik musik ini mau ditempatkan di mana, umpamanya di scene ini, di scene yang kedua ya. Oke, kita tambahkan saja. Nah, ini musiknya sudah masuk nih. Ini paling bawah musik hasil upload kita ya, ini saya putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu suara Bu Eva ya yang sudah direkam tadi. Oke. Itu cara memasukkan musik ke dalam aplikasi Animaker. Jadi sebenarnya saya di awal malah ketika memang kesulitan tidak ada peralatan gitu, saya buat menggunakan HP. HP ini kan WA tuh, di WA Bapak Ibu, di WA ini kan ada tombol ini Bapak Ibu nih, tombol suara ya, kirim suara. Biasanya saya menggunakan kirim suara ini ke istri saya. Jadi ke WA istri saya klik rekam suara, jadi terkirim. Nah, setelah terkirim kan saya download kemudian saya pindahkan ke komputer. Nah gitu, jadi tidak ada peralatan apapun sebenarnya, tinggal kita mengolahnya saja bagaimana caranya. Jadi tidak sulit membuat rekaman suara kita. Kita tinggal klik rekam suara di sini ada. Kalau ada di HP kita aplikasi perekam suara itu lebih bagus. Tapi saya lebih suka menggunakan WA karena WA ini sudah bentuknya MP4, jadi tidak perlu lagi merubah-rubah ke yang lainnya. Jadi kadang kalau terlalu besar dia sudah dikompres, gitu ya. Mungkin itu Bu Eva. Wow, keren sekali Pak Rahmat penjelasannya. Jadi semangat saya untuk menyelesaikan proyek ini ya. Jadi Bapak Ibu ternyata belajar hari ini begitu besar manfaatnya. Oke Pak Rahmat, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Hubul Watan. Ini keren sekali nih Bapak Kepala Sekolah nih dari Aceh Selatan ya. Oke, saya bacakan pertanyaannya. Di saat membuat animasi, baru setengah perjalanan kita istirahat dulu. Dan besok kita sambung lagi. Nah, untuk melanjutkan klik di proyek saya, bisa tunjukkan bagaimana cara mengedit kembali Pak Rahmat. Jadi kalau kepala sekolah kan banyak pekerjaan ya Pak Hubul ya, nanti mungkin proyek ini sedang diselesaikan, ada pekerjaan lain. Jadi bagaimana nih Pak Rahmat untuk melanjutkan ke proyek saya?
Kemudian itu pertanyaan dari Pak Hubul. Satu lagi ada pertanyaan di sini juga dari Anita, Ibu Anita. Beliau bertanya, untuk filter suara saya yang jelek, apa bisa di Animaker ini, Pak? Begitu pertanyaannya Pak Rahmat. Gimana nih? Dua pertanyaan yang juga membantu teman-teman yang lain untuk memahami lebih lanjut. Silakan Pak Rahmat. Oke, baik Pak Kepala Sekolah tadi ya, Pak Hubul Watan. Mengenai apa berhenti dulu, kita tinggalkan besok lagi gitu ya. Di aplikasi Animaker ini Bapak, kita di sini ada simpan sebagai template, ada di sini bisa kita simpan gitu ya. Jadi Bapak tidak perlu khawatir ketika berhari-hari akan hilang gitu. Contohnya saya ini membuat sudah dari kemarin, ini ada masih gitu ya, masih tersimpan, bahkan saya tidak pernah menyimpannya gitu. Bahkan ini yang sekarang saya buat nih nggak saya simpan gitu. Jadi dia di dashboard sini, tadi ada ya sini. Nah di project saya, kemudian di bawah ini, kalau ini yang pertama kan buat video nih, buat video. Kemudian ada semua proyek. Nah di sini semua proyek. Nah ini muncul di sini. Ini proyek saya yang tidak jadi-jadi nih, tanpa judul, semuanya masih tersimpan, tidak terhapus gitu ya. Nanti mungkin akan terhapus ketika sudah lama sekali. Biasanya aplikasi ini ada waktunya, cuman saya nggak pelajari berapa lama akan tersimpan gitu ya. Tapi sejauh ini yang sudah saya buat banyak sekali, tidak ada masalah gitu. Nanti Bapak tinggal pilih ke My Project ya. My Project ini di mana sih? Ya, di dashboard Bapak Ibu ya. Di dashboard ini ada di sini proyek saya gitu ya. Nanti ke bawah nih. Ini yang proyek saya tadi ini tanpa judul ya. Oke, nanti tinggal klik saja, dia langsung kembali ke lembar kerja pengeditan gitu ya. Ini contoh saya klik, dia langsung kembali ke lembar kerja pengeditan. Nah ini ya, langsung balik ke sini. Jadi ini yang saya buat kemarin padahal gitu ya. Ya, ada yang kemarin, ada yang hari ini gitu ya. Dia tetap bisa dibuka gitu ya. Nah itu Bapak. Kemudian mengenai suara yang jelek, ini maksudnya mikrofonnya jelek atau bagaimana gitu. Kalau suara dibagusin ya mungkin alatnya yang harus bagus biasanya. Kayak suara saya juga cempreng Ibu, nggak enak didengar gitu ya. Tapi saya coba-coba bagus-bagusin aja. Ya bagus nggak bagus pokoknya terdengar lah suara saya. Tapi ada aplikasi di HP itu untuk mengubah suara kita Bapak Ibu ke dalam bentuk robot. Nah aplikasinya namanya, aduh saya lupa ya nama aplikasinya. Sebentar ya, saya lihat HP dulu apa masih ada saya pakai. Jadi ada aplikasi di Android itu yang bisa merubah suara kita ke suara robot, namanya Voice Change ya. Nah Bapak Ibu, Voice Change ini saya perdengarkan ya. Saya akan rekam suara saya seperti ini umpamanya. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat selalu sehat selalu. Oke, seperti itu ya. Nah, ini suara normalnya seperti ini saya putar. Selalu sehat selalu. Oke, ini saya ulangi. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat selalu. Oke. Itu kan normalnya ya. Kedengar ya Ibu Eva suara saya ya? Terdengar Pak Rahmat jelas. Pak Rahmat, terdengar. Oke. Nah, selanjutnya saya akan rubah suara saya ke bentuk robot. Nah, seperti ini jadinya. Jelek sekali. Oh, kita cari yang lain. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat selalu. Oke. Nah, Kayak suara di insert TV itu Pak Rahmat. Mudah-mudahan selalu sehat selalu. Oke.
Biasanya ini kalau ada di tayangan berita tengah malam tentang kriminal, nah suaranya disamarkan seperti ini jadinya. Ya, investigasi. Nah, ada juga yang lain ya, banyak sekali. Yang lain lagi. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat selalu. Nah, Halo Bapak Ibu, apa kabar? nah kalau pakai dubbing. Selalu sehat. Banyak sekali ini suaranya sampai saya kira ada puluhan ini yang bisa kita apa namanya explore. Namanya Voice Changer. Silahkan install di Android ya. Itu ngerekam suara kita sekaligus merubah bentuk suara kita. Nah, mungkin itu sebagai sharing saya kepada Bapak Ibu. Iya. Semoga dipahami ya oleh Ibu Anita, karena kita memang suara kita juga, kalau suara saya Bu, malah saya lebih cempreng lagi, tapi saya percaya diri aja Bu. Tapi kalau memang kita mau memakai filter yang seperti Pak Rahmat berikan tadi ya, di change voice-nya, ditukar dengan suara robot, ya dipersilahkan saja, nanti kejelasannya boleh ditanya ke Pak Rahmat. Oke Pak Rahmat, ini ada pertanyaan lagi nih dari Bu Santi Syahla. Beliau bertanya satu lagi Bu, ya karena kepengen begitu banyak beliau ingin tahu ya, dan pertanyaan beliau juga memandu kita bersama untuk memahami lebih jauh tentang animasi ini. Oke, saya bacakan pertanyaannya. Mohon panduannya untuk mengedit green screen-nya agar latarnya mengikuti latar yang kita mau. Begitu Pak Rahmat. Mungkin beliau sudah menyediakan latar yang sesuai dengan apa yang beliau mau begitu. Ini green screen Silakan. di mana Bu Eva ya? Mungkin yang di wallpaper yang di belakang tadi itu di background ya, background seperti yang Pak Rahmat tampilkan tadi. Yang mana? Iya. Yang gambar meja mungkin tuh ya. Ini kan memang background bawaan dari Animaker ya, kan tidak green screen. Kalau yang ini tadi animasi maksudnya ini. Yang dari animasi, Oh, yang dari animasi Ibu sebelum simpan jangan pakai green, karena saya kebetulan ini pakai green screen. Ada juga yang memang tidak pakai green screen seperti ini contohnya nih, yang warna hitam ini tidak ada green screennya langsung jadi. Itu warna putih ini. Jadi Ibu tidak usah repot-repot nanti hilangkan warna hijaunya. Ya. Tidak usah repot-repot, Bapak. Kalau Ibu menggunakan Zepeto itu memang ada nanti latarnya yang memang tidak perlu lagi merubah ke yang lainnya gitu ya. Jadi kita cari yang paling mudahnya saja. Karena kalau kita edit-edit lagi ini ya, screen ini kita harus rubah-rubah gitu ya. Efeknya ya. Serasi ini apa namanya? Pencahayaannya. Karena di Animaker ini memang tidak ada fasilitas untuk merubah green screen ini gitu ya. Itu Bapak Ibu. Oke, mungkin itu Bu Eva. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Di room chat juga tidak ada pertanyaan lagi, tapi ini juga mewakili pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp saya. Ada yang japri nih Pak Rahmat. Kebetulan Bu, keterbatasan dalam bahasa Inggris. Jadi bagaimana sih merubah fitur-fitur tersebut ke dalam bahasa Indonesia? Seperti itu Pak Rahmat. Juga benar ini pertanyaan untuk saya juga nih dan untuk kita semua yang mungkin bahasa Inggrisnya masih yes or no. Jadi kita merubah nih Pak Rahmat ke dalam bahasa Indonesia itu bagaimana Pak Rahmat? Ya, ini yang memang sangat menarik Bu. Saya sering sekali menggunakan aplikasi itu belajar sendiri menggunakan bahasa Indonesia saja gitu ya. Karena ditranslate seluruhnya ke bahasa Indonesia. Caranya gampang Bapak Ibu. Kita buka aplikasinya. Upaya ini saya kembalikan ke dalam bahasa Inggris. Nah, ini semua fiturnya bahasa Inggris. Jadi begitu buka Bapak Ibu ini, yang mudah ya, yang mudah saya mana ya, yang ada tulisan-tulisan bahasa Inggrisnya deh. Saya mau pakai ini umpamanya ini. Nah, ini contoh ya. Pokoknya yang ini. Ini kan bahasa Inggris semua ini. Saya tidak ngerti sebenarnya apa yang dimaksud nih. Saya tinggal klik kanan saja. Bapak Ibu boleh juga coba di Google itu, di Google Chrome. Klik kanan, di situ ada Translate to Indonesia. Kita klik saja Translate to Indonesia. Nanti di sini ada pilihan. Di sini pilihannya mau
selalu mentranslatekan setiap website yang kita buka, pilih always atau never translate English. Ada pilihannya ini. Gitu. Nanti ada dua, English dan Indonesia. Gitu Bapak Ibu. Mudah sekali. Langsung fiturnya ada di sini. Kalau punya saya tidak ada kok translate bahasa Inggris, Bapak Ibu tinggal buka di apa namanya tuh, di bagian ini apa namanya ya, ekstensi ini Bapak Ibu cari saja translate ya. Translate biasanya belum diinstal, tapi sejauh yang saya pahami tentang Google Chrome ini yang sekarang yang terbaru itu tinggal klik kanan saja langsung ada translate. Tapi ada beberapa situs yang memang tidak bisa gitu ya, ada yang tidak bisa kita translatekan. Ini kayak ini kita translatekan bisa gitu ya. Nah mungkin itu pengetahuannya Bu Epa. Oke Pak Rahmat, luar biasa ya penjelasan Pak Rahmat untuk sore hari ini. Tanpa terasa waktu kita pun sudah menunjukkan pukul 15.31 nih Pak Rahmat. Bagaimana nih Pak Rahmat, apa kita kasih peluang untuk peserta lain yang ingin bertanya langsung atau bagaimana nih Pak Rahmat? Karena janji kita adalah 1 jam ya pertemuan kita, namun ini tanpa kita terasa sudah 1 jam setengah. Sudah setengah 4. Ya, menjelang sebentar ya. Gimana nih Pak Rahmat? Kita lanjut atau mungkin pertanyaan yang paling, siapa nih yang ingin bertanya satu lagi ya Pak Rahmat ya? Kita berikan kesempatan mungkin untuk partisipan kita yang ingin bertanya langsung, silahkan menghidupkan mikrofonnya dan langsung bertanya kepada Pak Rahmat. Ayo Bapak Ibu, ada? Ayo Bapak Ibu silahkan hidupkan mikrofonnya, langsung Bapak Ibu bertanya kepada Pak Rahmat, Bapak narasumber kita untuk hari ini, agar semakin jelas pemahaman kita tentang animasi ini, sehingga nanti kita menghasilkan sebuah proyek yang menggembirakan, dan kita dapat menghasilkan sebuah animasi yang paling keren, yang kreatif, sehingga untuk pembelajaran jarak jauh ini semakin tertarik ya, semakin bagus hasilnya. Ada? Baik, Bu Epa. Oh, silakan Pak Fauzan, silakan. Baik, terima kasih Bu Epa. Semoga aplikasi ini sangat membantu saya pribadi dan yang ibu-ibu dan bapak-bapak lainnya. Sangat menarik dan sederhana. Namun ada yang masih mengganjal di saya, satu Ibu. Di saat kita menginput atau memasukkan musik di dalam proyek tadi, apakah musik tersebut formatnya bisa dalam bentuk MP3 atau MP4? Karena yang saya khawatirkan kalau kita memasukkan musik tersebut dalam MP4, di mana kan dia punya videonya, ada gambar. Apakah hal tersebut mungkin kita lakukan, memasukkan musik dengan format MP4? Kalau MP3 oke, tinggal jalan. Bagaimana dengan MP4 yang punya videonya? Baik Pak Rahmat, Bu Epa makasih. Iya, terima kasih Pak Fauzanur atas pertanyaan menarik sekali nih Pak Rahmat. Silakan dijawab langsung Pak Rahmat. Iya, baik Pak Fauzan, terima kasih. Tentu kita memasukkan musik, namanya musik dalam bentuk MP3. Kalau udah dalam bentuk musik dengan video mungkin MP4 ya. Nah, kita di Animaker ini ya kita masukkan MP3. Jadi kalau mau nanti punya saya ada gambarnya, ada videonya dan saya mau ngambil suaranya, maka Bapak Ibu itu harus di-convert dulu. Kita pisahkan suara dengan videonya. Kita mungkin menggunakan aplikasi lain untuk memisahkan itu. Mungkin Bapak Ibu bisa gunakan format factory ya, FF format factory itu untuk merubah yang biasa di counter HP itu menggunakan itu. Jadi ada klip lagu gitu kan, tapi ada videonya, saya mau musiknya saja, maka dipisahkan menggunakan aplikasi Vector Factory tadi. Nah, jadi di animasi ini, Animaker ini kan kita tujuannya adalah mengambil suaranya saja gitu ya, bukan dengan videonya. Kalaupun mau dimasukkan dengan videonya berarti kita memang menampilkan tayangan video di Animaker gitu.
itu filenya akan sangat besar sekali gitu ya. Saya tidak menyarankan sih dengan kecepatan internet, mungkin kalau yang kurang agak sedikit kesulitan nanti gitu. Mungkin itu Pak Paujan yang bisa saya sampaikan. Intinya kalau mau merubah dari MP4 ke MP3, kita gunakan pihak ketiga atau pihak kedua gitu ya, pakai namanya format factory itu, atau aplikasi lain umpamanya Camtasia bisa juga, atau aplikasi lain yang sifatnya online ada juga gitu ya, tinggal convert saja. Sekarang ini mudah, apalagi kalau sering online itu mudah, tinggal cari saja di Google convert MP4 ke MP3 secara online, langsung keluar aplikasinya, masukkan videonya, nanti hasilnya download cuman suaranya aja. Mungkin itu aja pengetahuan. Oke Pak Rahmat, terima kasih, luar biasa penjelasannya, dan saya pikir ini juga pertanyaan dari Pak Fauzan Nur ini juga mewakili semua partisipan yang ada di room Google Meet di sore hari ini. Pak Rahmat, saya pengen cross check ini di room 1 yang ada di ruang guru di sekolah kita. Mungkin ada perasaan-perasaan ingin mau bertanya gitu ya. Saya tadi lihat ada Bu Nur Rahmi, ada Ibu Suzana yang mungkin sudah cengar-cengir nih pengen tanya. Ada nggak kira-kira pertanyaan dari Ibu Nur Rahmi nih dengan Bu Suzana sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini? Silakan Ibu Nur Rahmi, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oh, belum tersambung. Ibu Suzana, ini hak istimewa ya Pak Rahmat ya? Iya, mungkin sambil menunggu pertanyaan Bu Eva, saya ingin sampaikan informasi bahwa untuk tutorialnya berupa video nanti saya akan bagikan di link grup, dan juga saya akan masukkan Bapak Ibu di Google Classroom. Saya sudah sediakan di situ. Bapak Ibu bukan hanya nanti bisa mengakses pembelajaran tentang animasi saja, tapi beberapa materi yang lain yang menunjang untuk pembelajaran Bapak Ibu dalam masa pandemi. Terus sebagai informasi lain, Bapak Ibu yang sekolahnya hari ini mau mendaftarkan diri sebagai sekolah for education ke Google, itu banyak sekali fasilitas yang bisa dipakai. Bapak Ibu bisa daftarkan diri sekolahnya secara kelembagaan, itu bekerja sama dengan kementerian ya. Mungkin itu informasi dari saya. Ya, luar biasa ya, informasi ini juga sangat bermanfaat buat kita yang belum tahu bagaimana cara untuk sebuah lembaga seperti sekolah untuk mendapatkan akun Google Suite ya Pak Rahmat ya. Sehingga nanti ini bisa digunakan untuk ajang pembelajaran jarak jauh atau PIKON yang sering kita gunakan, yaitu video conference, bukan hanya melalui Zoom, Webex, tapi juga bisa melalui Google Meet dengan waktu yang unlimited ya Pak Rahmat ya? Ya, limited? Ini unlimited, ini kita pakai Google Meet ini unlimited dan tidak terbatas sampai ribuan partisipannya. Iya, betul. Ya, luar biasa. Ini juga pengetahuan ya buat yang lain yang belum pernah menggunakan akun Google Suite seperti ini. Nanti juga kita belajar ya bagaimana breakout room ya Pak Rahmat ya, pemisahan per kelas gitu ya. Karena dengan hanya memiliki akun Google Suite lah bisa membuat breakout room sehingga bisa membuat per kelas-kelasnya nanti. Luar biasa. Dan Pak Rahmat juga tadi sudah menjanjikan kita akan diajak bergabung di Google Classroom. Berarti artinya Pak Rahmat sudah membuka sebuah kelas ya Pak Rahmat? Iya, betul. Ya, dan kita adalah studentnya. Luar biasa ya semangat kita untuk hari ini. Jadi beruntung ketika kita bisa bergabung di sini gratis. Terus ini juga untuk menambah kreativitas kita. Jadi kalau belum mau untuk bergabung sangatlah merugi ya Bapak Ibu, karena ini adalah kesempatan yang luar biasa. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan dari room 1 Pak Rahmat. Saya tunggu Bu Rahmi juga belum tersambung dengan kita. Bu Suzana juga belum. Berarti ini waktu kita sudah selesai sampai di sini aja ya Pak Rahmat? Ya, mungkin sebagai closing saya ingin sampaikan. Silakan. Closing statement dari Pak Rahmat. Bapak Ibu, terutama saya mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasinya pada kesempatan ini. Selanjutnya saya akan bantu Bapak Ibu sampai yang betul-betul mau belajar membuat animasi. Saya akan bantu sampai Bapak Ibu menghasilkan sebuah video animasi.
Ya, ini sebenarnya baru hanya sederhananya saja. Saya kemarin membagikan kepada Ibu tentang pertanyaan di formulir, materi apa selanjutnya yang ingin Bapak ajarkan atau Ibu pelajari, Bapak pelajari ya. Dan itu banyak sekali Bu Eva. Mungkin Bu Eva nanti pematerinya ini tentang RPP 1 lembar. Nah, Iya, benar. itu Bu Eva lah. Yang lain membuat animasi yang pakai wajah kita langsung, backgroundnya pakai yang lain gitu ya. Nah, itu nanti mungkin di kesempatan lain kita akan menggunakan aplikasi yang lain sehingga Bapak Ibu seperti YouTuber-YouTuber gitu ya. Saya sendiri bisa menggunakan tapi saya nggak pernah buat malah karena kesibukan saya hanya mempelajari saja, menggunakan hanya beberapa item. Bapak Ibu kalau boleh saya berbagi di YouTube saya, silakan Bapak Ibu berkunjung, walaupun belum banyak materinya di situ. YouTube saya namanya Pondok Belajar dan Berbagi. Nah, di situ Bapak Ibu bisa belajar dari beberapa video yang saya berikan. Nanti kalau memang ini saya perlu belajar, silakan, saya welcome saja. Yang mau silakan, saya akan pandu sampai Bapak Ibu dimengerti gitu. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih Ibu Eva, terima kasih Bapak Ibu guru hebat atas waktunya. Mohon maaf kalau saya terlalu menggurui, tapi saya hanya berbagi, mudah-mudahan menjadi pahala amal jariah saya. Semoga bermanfaat di masa pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bapak Ibu ya. Luar biasa, saya pikir hari ini kita hadir bersama Pak Rahmat di ruang virtual ini. Tentu niat kita adalah untuk memperbaiki diri terus, mengupgrade diri sehingga sesuatunya menjadi lebih baik. Saat pandemi ini memang Bapak Ibu, ayo kita selalu berangkul tangan, saling menguatkan, saling memberi, saling berbagi sehingga apapun yang kita lakukan tujuannya adalah untuk peserta didik kita. Kalau kita guru di SD tentu Bu Eva, peserta didik. Bu Eva, Ya, Pak Ahmad. Rupanya sambil nunggu tadi, ini yang tadi proyek kita udah selesai nih. Nah, saya bisa terakhir ini ya. Ini terakhir, saya akan tampilkan hasilnya tadi ya. Boleh ya, Bu Eva, silakan Pak Ahmad. Boleh sekali karena Pak tadi Ahmad. Ini belum selesai. Sekarang baru selesai karena internetnya mungkin lambat nih. Oke, saya coba bagikan dulu. Sudah nampak ya layarnya ya? Iya, Pak Rahmat sedang membagikan. Sudah muncul? Mungkin di new tab sebelah Pak Rahmat. Oke, baik. Sudah muncul? Sudah ya? Sudah, Pak. Tapi tidak full screen ya, memang kecil ya tampilannya ya. Iya, oke. Ya. Ini sudah Ini sudah siap tadi kita upload ya. Kita share. Ini ada unduh di sini. Nah, di sini kita tinggal download saja. Kita download. Oke, kita tunggu beberapa saat downloadnya. Nah, ini langsung terdownload filenya. Dan ini yang lama ini akan tersimpan di Animaker. Nah, kita sudah dapat nih filenya. Nah, ini hasil kerja kita tadi seharian ya. Oke, kita putar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran animasi menggunakan aplikasi Animaker. Untuk membuat animasi, silahkan ikutin tahapan berikut ini. Nah, itu Bapak Ibu hasilnya. Kenapa terputus-putus suaranya? Karena memang saya lagi virtual kan seperti ini, rame. Pemakaian ini menu tab Google-nya juga banyak saya buka gitu ya. Jadi agak suaranya terhambat dengan gerakan lambatnya internet. Oke, mungkin itu pengaruhnya. Tapi alhamdulillah video sekitar 1 menit atau 2 menit nih. Ya, 10 detik tambah 10 detik berarti 20 detik lah ya. Nggak sampai 1 menit. Nah, itu Bapak Ibu hasilnya, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Oke, Bu Eva, silakan. Ya. Luar biasa Pak Rahmat, langsung ya hasil kinerja kita di sore hari ini langsung bisa kita lihat ya, dengan waktu yang durasi agak pendek karena memang ini adalah simulasinya. Nanti teman-teman di grup, nanti kita juga akan mendapatkan tutorial dari Pak Rahmat, dan silakan nanti teman-teman berkreasi. Jika ada kendala silahkan nanti bertanya langsung ke Pak Rahmat di ruang grup yang sudah disediakan. Begitu ya Pak Rahmat ya? Ya. Terima kasih.
Pak Rahmat atas kesediaan waktunya yang luar biasa untuk kami, karena ini adalah dari kita untuk kita, dan tentu ini adalah sebuah apresiasi dari kami partisipan. Walaupun saya sebagai host di sini sangat terbantu dengan belajar di sore hari bersama Pak Rahmat. Semoga Allah terus memberkahi ya pengetahuan yang kita dapat, dan kita seperti yang saya sampaikan tadi, saatnya kita terus bergandengan tangan, saling berbagi, saling menguatkan, tentu untuk pendidikan yang lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu partisipan yang sudah hadir di room meeting kita hari ini. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas semangat belajarnya. Mari kita saling menguatkan terus sehingga nanti apapun yang kita lakukan untuk hari ini akan Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin kami belum bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, dan insya Allah apapun pertanyaan Bapak Ibu nanti akan coba dibantu oleh Pak Rahmat ketika nanti kita bersama-sama di grup WhatsApp yang sudah dibuat. Mungkin Terima kasih atas ya. Terakhir bisa foto bareng, itu sudah saya hidupkan, kita screenshot sama-sama. Ya. Iya. Oke. Saya hidupkan dulu kameranya Pak Rahmat walaupun nyempil ya. Iya, silakan. Oke. Saya akan ini coba abadikan ya. Silakan Bapak Ibu dihidupkan kameranya. Oke, ini ada 49 di layar ya. Kita akan screen. Mungkin boleh dengan ekspresi yang berbeda ya Pak Rahmat ya, karena ini adalah virtual, jadi untuk actionnya atau ekspresi dari sikap kita boleh dengan salam literasi atau apalah Pak Rahmat, yang penting semangat kita kelihatan di video ini. Oh iya, boleh, silakan. Salam literasi. Salam literasi. Oke, terima kasih. Nanti videonya akan saya kirimkan, juga meeting ini ada di Google saya ya. Terima kasih. Silakan Bapak. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Sekali lagi kami mohon maaf, mungkin ada layanan kami yang masih kurang. Kami mohon maaf, tapi insya Allah ini adalah sesuatu yang baik untuk hari ini, dan selanjutnya nanti kita akan terus minta bimbingan dari Pak Rahmat. Dan seperti Pak Rahmat sampaikan tadi, bahwa kita suatu saat nanti ke depan, jika kita terus semangat belajar dan terus kita bergabung di dalam grup ini, kita akan terus perkuat dengan materi-materi yang lain. Karena insya Allah di sekeliling kita itu banyak loh Bapak Ibu yang bisa kita jadikan narasumber. Dan ini adalah kesempatan yang paling baik bagi kita. Saya sampaikan lagi Bapak Ibu, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo belajar bersama dan sukses bersama. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin demikian Pak Rahmat ya. Kita akhiri. Ya, makasih. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, terima kasih Bu Ida. Sama-sama. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih semua partisipan dan ada Ibu Bapak dosen yang hebat. Terima kasih Pak Edi, Bu Susan. Terima kasih juga teman-teman yang di grup 1 ya. Ada Susan, ada Pak Junaidi, ada Pak Edi, ada Bu Nurahmi, ada Ibu Mulyana, siapa lagi di situ? Ada Bu Dewi. Terima kasih Pak Rahmat. Siap hadir di sini. Ya, salam semangat. Kayaknya nggak pengen leave dari Pikon ini Pak Rahmat, sepertinya pengen stay in here. Ya, silakan kalau yang mau bicara-bicara berbagi, silakan, saya tidak akan matikan. Karena pengen gratis. Stay in here. Kita tidak bayar kok ini, paling Bapak Ibu yang bayar pulsa di HP itu. Saya izin duluan Bu Ida karena saya juga masuk PPG balik. Bu Ida sana sini juga ikut Bu Wirda yang luar biasa. Silakan Ibu, terima kasih untuk hari ini ya Bu ya. Pak Rahmat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Susan dari tadi keep calm Pak Rahmat, sepertinya ada sesuatu yang terganjal mau disampaikan. Silakan Bu Susan.
Suara dari tadi belum tersambung ya, Pak Rahmat ya? Iya. Ibu Nurahmi juga dari tadi sudah say hello. Kemana Ibu Nurahmi ya? Bu Nurami lagi sibuk. Oh, Ada proyek iya. besar. Ada proyek besar besok ya, benar Iya. sekali. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, dari tadi kan saya ketinggalan Pak apanya informasinya. Jadi bisa ada materi lainnya Pak, bisa dikirim ke grup. Iya, nanti saya kirimkan tutorialnya lengkap di grup ya Bapak Ibu. Saya nanti masukkan juga ke Google Classroom ya untuk bergabung. Terima kasih banyak Pak ya. Oke, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Eva, Ya Pak Rahmat. di apa namanya, di Google Suite for Education itu kan sekolah sudah mendaftarkan ke Google Kemendikbud. yang kerjasama dengan Kemendikbud. Nah, kita ada trialnya selama 14 hari. Jadi kalau ada meeting-meeting Zoom yang perlu menggunakan aplikasi ini, kita silakan dibuka karena memang perlu dipakai selama 14 hari ini. Jadi setelah 14 hari nanti kita baru diverifikasi bisa menggunakan secara full version seluruh fasilitas Google. Termasuk nanti Jamroad, bot Jamroad itu, kemudian ada lagi tentang Google Doc, kemudian Google Classroom sudah pasti lah, Google Jamboard ya. Ya, macam-macam lah itu Bu. Ada sekitar puluhan aplikasi yang bisa digunakan. Iya. Mungkin nanti informasinya ke teman-teman yang biasa Apalagi menggunakan itu seminar. yang Jamboard itu sangat perlu ya Pak Rahmat ya. Wah, itu sangat menarik sekali, kita bisa langsung presentasi menggunakan tulisan. Karena beberapa presentasi yang saya lakukan dalam minggu ini, saya selalu menggunakan Jamboard Pak Rahmat, sehingga interaktif antara peserta dengan narasumber itu sangat kuat gitu. Jadi mereka boleh menulis apa yang pertanyaan yang saya berikan di Jamboard tersebut pakai sticky note ya Pak Rahmat ya. Kita berikan sticky note. Sticky note itu nanti mereka akan tulis. Jadi sangat menarik. Ini sesuatu yang luar biasa untuk saat ini ya Bapak Ibu ya. Semuanya ya. Jadi dengan belajar bersama di sini kita punya relasi, dan dengan relasi itu tentu kita juga sangat bermanfaat untuk pengetahuan kita bersama, seperti itu. Pak Ahmad, nih ada yang bertanya nih, apakah bisa Bu dari pelatihan ini menghasilkan sebuah sertifikat nih Pak Rahmat? Nah, itu dia ya. Kita cuma 2 jam, yang diakui kan 32 jam. Jadi nggak memenuhi jamnya. Mungkin kita nanti buat pelatihan yang kombinasi dengan Bu Eva, buat RPP, dengan dinas, mungkin baru kita akan memenuhi jamnya. Jadi kalau hanya cuma materi saya, tidak akan penuh jamnya. Jadi susah juga saya buat sertifikatnya untuk mengajukan ke dinas terkait, karena kan perlu teken orang-orang dinas mengetahui ya. Jadi seperti itu. Ya nanti kita usahakan buat seminarnya berkolaborasi lah ya. Ada unsur dinasnya, ada unsur dari pemateri tingkat nasional lah Bu Eva gitu ya. Iya, boleh ya Pak Rahmat. Boleh banget Pak Rahmat. Saya sih oke-oke saja kalau memang peserta itu semangat dan betul-betul mengikuti dengan baik ya, bukan sekedar mengejar sertifikatnya saja. Insya Allah jika ada waktu saya akan terus berbagi Pak Rahmat. Karena saya senang sekali berbagi
dengan berbagi ilmu pengetahuan yang ada di kita itu akan semakin bertambah. Karena bersama itu pengalaman juga akan semakin bertambah, begitu Pak Rahmat. Iya, karena saya sering ikut seminar itu memang bukan sehari 1 jam atau 2 jam. Saya 3 hari baru dapatkan sertifikat 32 jam untuk Google Meet ini. Walaupun memang 1 hari itu kadang setengah hari gitu ya, dari pagi atau malam gitu ya, ikut materi seperti ini gitu. Yang adain ya orang-orang dari Jakarta, Jawa sana yang banyak kan. Iya, Dan benar. itu memang yang ngadain juga kerjasama dengan dinas, kementerian kadang. Nah, seperti itu ya. Ya Pak Rahmat, betul sekali. Jadi kalaupun kita nanti suatu saat bisa diakui sertifikat, kita mungkin hanya sebagai pendukung saja ya Pak Rahmat, ya tidak membubuhi jamnya di belakang. Paling hanya kita buat aja seminar mungkin 1 hari seperti hari ini, tapi sertifikat itu hanya sebagai penunjang. Jadi sertifikat itu Pak Rahmat untuk angka kredit itu tidak hanya dibutuhkan yang ada jamnya 32 GB, tapi juga bisa hanya sebagai webinar saja tanpa ada dibubuhi jam di belakang sertifikat. Itu juga merupakan sesuatu yang dibutuhkan untuk membantu. Jadi ada namanya sertifikat penunjang Pak Rahmat. Jadi sekalipun tidak ada jam, ya bisa sebagai bukti saja. Boleh. Baik, boleh saya buatkan nanti untuk seluruh peserta ini, saya akan buatkan, nanti saya share setelah jadi sertifikatnya ya. Tapi memang mungkin tidak ada jamnya gitu ya, sebagai penghargaan ya. Ya, sebagai penunjang nanti Pak Rahmat. Kalau ini bentuk penghargaannya, tapi penghargaan itu tetap dihargai sebagai penunjang di dalam angka kredit, begitu Pak Rahmat. Boleh, baik Pak, nanti saya buatkan ya. Iya. Apakah Pak Rahmat sudah menyiapkan absen? Iya, tadi saya sudah rekam absensi secara online, tapi belum saya cek apakah dia terekam atau tidak gitu ya. Karena Tapi kalau misalnya bentuk Google Form, saya juga sudah siapkan ini. Tadi terfikir tadi pagi. belum di-share tapi juga. ya. Belum, tapi sudah ada nih di. Boleh Bu Eva dibantu di-share di grup saja mungkin, karena punya saya yang Google Attendance Google Meet-nya, saya tengok-tengok dari tadi kok belum muncul di mana letaknya nih. Biasanya gitu ya, boleh ya. Sih. Ya, nanti coba saya kirimkan ya Pak Rahmat ya. Boleh Bu Eva, kirim ke grup boleh. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan sambil kita menyisakan waktu ini karena juga mau sholat asar. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi atau memang kita sudahkan saja Pak Rahmat? Baik, kalau tidak ada saya stop ini karena saya pun mau sholat asar. Begitu Beba? Ya, boleh. Silakan Pak Rahmat diselesaikan saja panggilan ini. Baik. Ya, makasih Beba ya. Yuk, sama-sama Pak Rahmat.